Budiari kalau Projo yang sana itu hanya nama saja. Betul. Nah, kalau yang punya gerbong ini deklaratornya amankan. Deklarator. Ganjar. Siap. Terus. Nah, ini siap dan kita beri masukan. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik begitu. Kenapa Projo ini ya seolah-olah pecah begitu kan ya. Lihat saja video-video yang beredar hari ini menunjukkan bahwa seolah-olah ada sesuatu komunikasi di situ begitu ya. Yang katanya mengatakan bahwa Projo yang asli itu adalah mendukung Pak Ganjar begitu, katanya begitu ya. Bahkan di situ Projo-Projo yang kemudian mendeklarasikan Pak Prabowo sebenarnya itu relawan yang kemudian bermetamorfosis menjadi Projo katanya begitu ya. Ini banyak sekali ya kritikan-kritikan dari pendukung-pendukung Pak Ganjar begitu kan. Dan bahkan apakah benar seperti itu begitu ya. Saya hanya menganalisis bahwa dalam hal ini bisa saja bermain dua kaki begitu kan. Atau sengaja ini memang ya ditanamkan kepada Pak Prabowo kepada Pak Ganjar. Tapi jelas-jelas mereka ya Budi Ari mengatakan bahwa ini kan Projo sudah mendeklarasikan diri untuk menjadi ya mendorongan atau mendukung kepada Pak Prabowo di situ begitu. Bahkan hal-hal seperti ini kan masalah pribadi begitu kan ya. Dan bahkan Pak Ganjar absen di situ katanya begitu ya. Katanya absen ya. Apakah ini tidak diundang? Ya memang tidak diundang mereka begitu. Bagaimana narasi-narasi yang kemudian muncul hari ini begitu kan? Bagaimana dengan hal itu begitu? Bisa saja Projo ini pecah sana sini begitu. Yang awalnya mendukung Pak Ganjar tiba-tiba ya mendukung Pak Prabowo begitu kan. Jelas ada klaim sana sini begitu nama Projo ini begitu. Ya kalau seperti ini gimana begitu? Yang asli ketua umumnya katanya begitu. Ketua umumnya ya ada di sini katanya begitu mendukung Ganjar di situ begitu. Dan bahkan ini ya nggak ketolong lagi ini harusnya pembicaraan privat tapi kok dipublikasi gini sama aja begitu. Ganjar Pranowo dan pendukungnya mulai buka front ya mempertanyakan kredibilitas Presiden Jokowi hadir di acara Projo Budi Ari dihadiri Gibran ya pula katanya begitu ya. Ini tidak hanya itu begitu kan. Dalam narasi-narasi begitu oleh FX Rudy ini begitu kan mengatakan bahwa wah ini Projo yang asli ini ada di sini pendukung Pak Ganjar begitu. Sedangkan Budi Ari dan sebagainya yang kemudian seolah-olah mendeklarasi Pak Prabowo di situ hanya klaim saja katanya begitu. Dan bahkan itu relawan. Ya bukan relawan, hanya pendukung-pendukung Pak Prabowo yang bermetamorfosis menjadi gerakan Projo katanya ya. Apakah benar seperti itu begitu ya? Karena saya lihat yang tahu ini ketua umumnya memang Andi Arief begitu kan ya. Lantas bagaimana dengan spekulasi yang muncul hari ini begitu? Saya kira perdebatan-perdebatan ini klaim sana sini begitu. Mungkin Pak Ganjar sudah kalah, sudah tidak ada pendukungnya mereka, makanya klaim sana sini bisa saja seperti itu begitu kan ya. Semuanya kan ini pecah begitu kan. Ada mendukung Pak Prabowo, ada mendukung Pak Ganjar, tapi kebanyakan lebih banyak mendukung Pak Prabowo begitu kan ya. Karena pada akhirnya Projo ini apakah ini klaim sana sini begitu kan. Mari baca ini komentar netizen ya. Biarin aja bos ya misalnya Gibran jadi wakil Prabowo itu juga belum tentu menang. Anak bau kencur, nihil pengalaman politik ya, nih attitude ya, near attitude. Banyak orang yang nggak suka dengan tingkah amat memuakan. Justru yang bikin gue penasaran masa sih nggak ada pertempuran antara Mega dengan Jokowi. Ini yang gue ditunggu-tunggu ya. Jadi kalau kita melihat hal itu begitu narasi-narasi yang dibangun oleh masyarakat hari ini bagaimana ya pertentangan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Jelas Gibran itu sudah datang di situ menandakan bahwa ada deklarasi begitu kan ya dari cawapres mereka yang tentunya seperti itu begitu. Karena yang hanya dukungan kepada Pak Prabowo, deklarasi dukungan kepada Pak Prabowo artinya melihat hal ini begitu kan ya bisa saja kalau Gibran sudah disiapkan seperti itu begitu kan ya. Dan bahkan Pak Jokowi mengatakan bahwa calon wakil presiden ia dukung katanya belum hadir di situ begitu. Jadi kan agak membingungkan mereka begitu. Jangan-jangan Pak Prabowo diprank mereka oleh Pak Jokowi begitu kan ya.
atau apa begitu kan. Ya sayang 1000 sayang kalau menurut saya pribadi. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kan masih belum tentu ya apakah nanti Pak Gibran akan menjadi wakil dari Pak Prabowo begitu. Dan bahkan ya klaim sana sini antara projo sudah pecah hari ini begitu. Mana yang seharusnya yang benar begitu kan ya. Masyarakat kan bingung begitu. Dan sekarang ngapain kita harus percaya itu begitu. Baguslah kita tinggal nonton mereka saling cakar-cakaran. Wes rame nih yang suka keributan. Projo yang asli yang ada bataknya katanya. Kita bacakan terus solawat asyikil ya. Kita lihat saja ini narasi-narasi mereka begitu kan. Berulang-ulang kali mengatakan bahwa seolah-olah ya projo-projo yang asli dan ketua umum yang asli mengatakan ya inilah yang asli katanya ya. Saya yang asli bukan dia begitu. Mengatakan seperti itu begitu. Jadi artinya saya simpulkan bahwa ya projo ini bisa saja pecah begitu. Karena pada hakikatnya kenapa saya mengatakan seperti itu? Secara kalkulasi politik begitu kan. Projo itu kan sudah dekat dengan Pak Jokowi, sudah dekat dengan Pak Prabowo, mungkin sudah minta pertimbangan kepada Pak Jokowi siapa yang harus kita dukung begitu kan. Mungkin ada bisikan-bisikan sana sini ya dukunglah Pak Prabowo di situ begitu dan pada akhirnya akar rumput mereka pecah. Ada yang mendukung si A ya Ganjar, ada yang mendukung Pak Prabowo di situ. Tapi yang jelas potensi dari relawan projo apa sih sebenarnya begitu kan? Ya karena pada akhirnya masanya ya itu aja begitu kan. Mungkin Pak Jokowi agak kecewa bagaimana ya melihat dari hal ini terkait dengan perpecahan projo atau memang Pak Ganjar sudah kalah di depan mata sehingga begitu cawi-cawi Pak politik dari Pak Jokowi semakin ya tinggi begitu kan ya sana sini. Apakah anaknya ya ini dipersiapkan untuk menjadi cawapres. Nah, itu pertanyaan besar dari kita begitu. Bayangkan, hal-hal seperti ini kan menjadi cikal bakal bahwa ya melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi begitu kan secara instan begitu, tanpa keringat apapun di situ begitu. Bayangkan kalau tiba-tiba menjadi wali kota Solo saja begitu, itu hasil rekomendasi dari Pak Lurah begitu kan. Bagaimana dengan presiden? Bisa saja begitu kan. Pertentangan antara Megawati dengan Pak Jokowi selama ini kan tidak ada ke publik begitu kan. Secara batin dia tahu begitu kan. Dia akan tahu senjata Pak Jokowi, dia tahu senjata Gibran begitu kan. Bisa saja dicobloskan ke KPK begitu akibat ya melakukan sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan Ibu Megawati. Bisa saja begitu kan ya. Ya Bu Megawati itu kan cerdas luar biasa. Saya kira juga di satu sisi tidak mungkin lah, tidak berani PDIP menjebloskan Jokowi ke penjara atau Gibran ke penjara. Karena pada hakikatnya ini kan menjadi dampak juga kepada ya partainya, apalagi musim-musim pemilu begitu kan. Nggak tahu kalau nanti ya setelah selesai ini semua begitu kan. Karena pada intinya adalah Gibran itu yang paling utama. Mengapa ya Gibran ini digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil dari Pak Prabowo? Karena untuk memecah belah dari ya pendukung-pendukung ya Ganjar sebenarnya begitu. Dan bahkan ya keterikatan Ganjar ini begitu kan, keterikatan dari Gibran ini tergantung dari MK. Kalau MK memutuskan itu ya gampang aja untuk melakukan itu begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Ini menarik begitu kan ya. Dan bahkan yang diuntungkan siapa? Kalau Pak Prabowo ya dengan dengan Gibran, terus kemudian Ganjar dengan yang lain, jelas mereka begitu kan yang diuntungkan oleh Cak Amin, yang diuntungkan oleh Anies Baswedan dan Caimin begitu. Mengapa? Secara kalkulasi politik Pak Ganjar sudah kalah di depan mata di putaran pertama. Di putaran kedua ya pertandingannya adalah Anies Baswedan, Caimin dengan dengan Prabowo Gibran misalnya begitu ya. Maka PDIP tidak mungkin berlabuh kepada orang-orang yang mengkhianati mereka begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Artinya bisa saja berlabuh kepada Anies Baswedan ya. Karena PDIP itu kan lebih dekat dengan Pak Surya Paloh begitu kan. Itulah yang diambil oleh mereka dan kemudian mereka mengatakan bahwa wah ini agak menarik begitu. Tujuan utama kita dulu begitu, menang dulu begitu kan ya. Maka dengan cara-cara inilah yang kemudian ya Anies Caimin ini bisa saja menang satu putaran itu sangat mudah sekali begitu kan dibandingkan dengan ya Pak Ganjar harus ya susah payah harus dukung sana sini begitu dan bahkan ya projo sudah dipecah oleh mereka begitu kan. Artinya selama ini ya dalam politik itu kan dinamis begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.